Salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 496, betul nggih? Dan aku melihat seorang dari umatku catatan amalnya diberikan dari arah kiri, maka datanglah kepadanya takutnya kepada Allah Ta'ala. Lalu catatan itu diambilnya dan diberikan kepadanya dari sebelah kanan. Kita tahu kalau di surah Al-Waqi'ah, orang-orang yang menerima catatan amal dari arah kanan dan dari arah depan itu pasti selamat. Sementara orang-orang yang menerima catatan dari arah kiri atau dilempar dari belakang itu pasti celaka. Ada sebagian ulama itu yang menjelaskan begini. Ini penjelasan sebagian para ulama yang pernah saya ngaji. Sebenarnya ini lebih kepada kebiasaan budi pekerti, akhlak di dunia. Jadi orang-orang yang terbiasa menjaga akhlak, kalau menerima apa-apa dari pakai tangan kanan, penuh hormat, itu kebiasaan itu akan terbawa sampai ke akhirat. Sehingga catatan amalnya nanti ketika diserahkan dia mau menerima dengan tangan kanan, dengan hormat dari arah depan. Dan ini berbeda dengan orang yang dari sejak di dunia itu terbiasa dengan akhlak buruknya, di mana kalau diberi sesuatu oleh seseorang itu tidak pernah ngergani itu apa? Enggak menghargai yang memberi itu, sehingga kadang ya seenaknya nerima dari arah kiri, tangan kiri. Terus kemudian kadang ya nerimanya sambil enggak perhatikan orang yang ya itu akan terbawa sampai ke akhirat. Sehingga ketika dia dipanggil untuk menerima catatan amal, karena kebiasaannya di dunia buruk menerima dari arah kiri, itu akhirnya ya dia menerima catatan amalnya pakai tangan kiri saenake dhewe gitu. Beberapa ya sambil melengos akhirnya dilempar dari arah belakang itu, karena enggak ngergani itu. Sampai di akhirat pun juga enggak menghargai. Nah, jadi ini persoalan akhlak. Makanya kalau dari sekarang di dunia ini kita kalau diberi orang itu, oh nggih matur nuwun. Kalau orang tua dulu kan kalau anak kecil tuh ngasih
nerima pakai tangan kiri itu ayo asto sing sae, tangan yang baik gitu. Nah itu kalau kita membiasakan diri menerima, mengapresiasi nggih matur nuwun gitu. Terus dari arah depan kita juga menghadapkan wajah kita kepada kita ke orangnya matur nuwun. Itu akan terbawa sampai terus ke akhirat sebagaimana kalau di dunia kalau diberi orang nggak pernah ngergani. Ya Mbak, matur nuwun. Terus udah gitu sambil saya ngomong ini yang ngasih tumurus siapa matur nuwun nggih. Dan ini matur nuwun semuanya matur nuwun jazakillah khairan. Saya bonceng istri saya, tapi ini mudah-mudahan istrinya tumurus betul. Saya kan ada biskuit isinya rengginang gitu. Enggak maaf, saya bercanda. Saya pas lewat kafe Tumuro itu kata istri saya boncengnya, Mas, iki enak apa ora Mas? Karo aku tak tertraktir ibu-ibu kafe Tumuro. Ini kok ada kafe Tumuro. Tapi isinya kok beneran gitu. Jadi saya ingat pertanyaan istri saya tentang kopi ini kok ada yang ngasih kopi ini. Matur nuwun nggih jazakillah khairan. Mudah-mudahan kopi temenan mudah-mudahan. Bercanda. Tapi saya serius soal yang tadi. Kalau diberi apa matur nuwun. Enggak, saya tetap sama tulisannya aja karena ingat berkat pertanyaan istri saya. Jadi saya ulang sekali lagi, itu perihal akhlak sekali lagi. Makanya gini, kita ini harus berhati-hati dengan kebiasaan kita. Saya ulang ya, kita ini harus berhati-hati dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita baik, insya Allah itu akan terbawa sampai ke akhirat. Dan itu nggak ada di neraka, adanya di mana? Di surga. Nah, sebaliknya kalau kebiasaan itu buruk, itu akan terbawa juga nanti sampai ke akhirat. Dan itu tidak ada di surga, adanya di mana? Di neraka. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Bu, non sewu loh, saya tadi ngomong soal kopi Tumuro jangan ambil hati nggih kalau mek gremeng mawon itu tadi. Dan saya itu merasa takjub dengan kekuasaan Allah. Wong bojoku tak gonceng lewat kopi Tumuro takon enak apa gak kok ada yang ngasih bungkusnya kopi Tumuro gitu. Bungkusnya isinya saya enggak tahu. Ngapunten lho nggih ngapunten. Saya enggak mau kepedean saya. Matur nuwun sanget. Saya takut ibu ngapunten. Siapa madam? Madam. Dan saya sinten ngapunten nggih, kula matur nuwun nggih. Bu, siapa? Ma. Iya, Ma. Makasih banyak, Ma ya, jazakillah khairan. Ngapunten. Allah. Oh, lanjut. Terus kemudian aku melihat seorang dari umatku. Aku melihat seorang dari umatku berbuat amal. Sebentar. Ini tadi diselamatkan dengan rasa takutnya kepada Allah. Diselamatkan dengan rasa takutnya kepada Allah. Maka rasa takut kepada Allah itu dengan izin Allah akan membuat seseorang itu insya Allah masuk dalam golongan orang-orang yang selamat, karena buku catatan amalnya akan diterimakan dari arah kanan atau dari arah depan. Takut kepada Allah ini pengertiannya takut kalau Allah tidak sayang sama kita. Kita takut kalau Allah tidak mencintai kita. Kita takut kalau Allah tidak berkenan merahmati kita. Makanya kita berusaha untuk disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Makanya orang kalau takut kepada Allah itu dibuktikan dengan apa? Dengan omong saomongnya hati-hati. Omong saomong hati-hati, terus bertindak juga hati-hati. Dipikir konsekuensinya, ini Allah ridho apa tidak, Allah senang apa tidak, Allah sayang apa tidak, Allah murka atau tidak. Pertimbangannya begitu. Allah. Ya namanya orang kadang remnya blong, ya segera minta maaf, segera tobat minta ampun kepada Allah.
Orang kan nggak ada yang maksum. Orang nggak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Pun. Dan aku melihat seorang dari umatku bobot amal baiknya ringan. Dalam timbangan maka datanglah anak-anaknya yang telah meninggal lebih dahulu, lalu mereka memberatkannya. Jadi ada orang-orang yang amalnya ringan, amal kebaikannya ringan maksudnya. Itu diberatkan oleh Allah dengan anak-anaknya yang pernah meninggal terlebih dahulu. Terutama yang saya pernah cerita sini adalah anak-anak yang meninggal sebelum mereka balik. Bahkan mereka akan membawa minuman untuk orang tuanya. Bahkan dalam kumpulan hadis qudsi saya pernah baca, anak-anak itu tidak mau masuk surga. Kata Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hafid Sucipto. Maklum. Saya ulang ya. Jadi kalau seseorang itu pernah diuji oleh Allah dengan anak yang meninggal terutama sebelum balik, itu bahkan anak-anak itu nanti saya pernah baca dalam hadis qudsi, dia itu tidak mau masuk surga. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, Jibril suruh mereka masuk surga. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau ya Allah. Kenapa tidak mau? Dan Allah Maha tahu ya. Kalau Allah bertanya itu hanya bahasa administrasi. Allah Maha tahu. Kata malaikat Jibril, mereka tidak mau masuk surga, katanya nunggu orang tuanya. Maka kata Allah, suruh dia masuk surga dengan orang tuanya. Kata Allah, itu perintah Allah. Suruh dia masuk surga bersama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya dipertemukan dengan mereka dan masuk surga bareng-bareng dengan anak-anak itu. Itu diantara keutamaan bagi orang-orang yang pernah diuji oleh Allah, pernah mendapat musibah, anaknya meninggal sebelum balik. Usia belum balik itu mulai dari kalau dalam kandungan usia 4 bulan kandungan. Karena itu sudah namanya manusia. Kalau belum 4 bulan berarti belum manusia. 4 bulan. Nah, terus kalau setelah lahir itu sebelum usia balik berarti. Usia balik itu kalau untuk laki-laki sudah mimpi basah atau usia 15 tahun komariah. Kalau perempuan sudah usia 9 tahun dan haid atau usia 15 tahun kalau dia tidak kunjung haid dan mimpi basah. Nah, jadi itu namanya diuji oleh Allah, pernah mendapat musibah yaitu anaknya meninggal sebelum usia balik. Itu ada dalam kumpulan hadis qudsi, itu ada di situ nanti. Hadis riwayat tadi itu. Dan aku melihat seorang dari umatku berdiri di bibir neraka jahanam. Maka datanglah kepadanya air matanya yang dia kucurkan saat menangis karena takut kepada Allah. Semasa di dunia, air mata itu mengeluarkan dia dari neraka itu. Jadi air mata yang kita teteskan di dunia karena Allah. Jadi menangisnya itu karena takut kepada Allah. Maka air mata itu bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah dari api neraka. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan di antara keutamaan menangis karena Allah itu adalah air matanya itu bisa memadamkan api neraka. Makanya orang-orang yang terbiasa menangis karena Allah itu ketika melintas di atas sirat, neraka berkata, jus, cepat lewat. Karena kalau kamu di sini nanti bikin padam neraka. Makanya terus disuruh cepatan lewat. Sehingga neraka itu tidak mau terima orang-orang yang memang di dunia dia sering nangis karena Allah. Makanya ibu-ibu, termasuk saya sendiri, kita semua lah ya. Itu kalau suatu saat misalnya menetes air mata karena ingat dosa, menetes air mata karena betapa banyak nikmat Allah untuk kita, kok kita merasa masih kurang bersyukur, sehingga terharu kita dengan kebaikan Allah yang luar biasa, Masya Allah, atau mengagumi ciptaan Allah yang juga sangat luar biasa.
Maka saat meneteskan air mata itu sangat mahal. Jadi air mata itu sangat mahal, sehingga itu akan membuat kita insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, diantaranya bebas dari api neraka itu, insya Allah. Itu nanti bisa di searching berkaitan dengan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Kalau dalam kesendirian ada tambahan lagi, dia mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu seperti itu. Dan aku melihat seorang dari umatku berdiri di atas sirat dengan gemetar, bagai getaran pelepah kurma. Maka datanglah kepadanya sangkanya yang baik kepada Allah, menenangkan gemetarnya, dan dia pun berlalu selamat maksudnya. Di antara hal yang perlu kita catat dengan baik, di antara sebab orang selamat melintasi sirat itu adalah karena husnudzonnya, baik sangkanya kepada Allah maupun kepada sesama. Maka saya pernah baca juga di sini, insya Allah ketemu nanti kita di belakang. Di antara amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita saat melintasi sirat itu adalah ketika kita di dunia pernah punya amalan membela kehormatan saudara kita sesama muslim. Misalnya, ada orang ngomong di depan saya tentang Bu Ita. Oh, Bu Ita itu misalnya. Yang saya kenal enggak begitu. Yang saya kenal tentang Bu Ita tidak seperti yang orang ini omongkan. Maka saya membela Bu Ita di depan orang itu dengan mengatakan, enggak, sampean salah. Sampean enggak belum kenal Bu Ita sampean. Sampean belum pernah dikirimi apokat yang gede itu kan, belum pernah sampean misalnya. Saya sudah merasakan apokatnya soalnya. Sampean masih apokatnya dia, malah masih. Pun balik. Beliau enggak seperti yang sampean ceritakan. Nah, aksi pembelaan saya terhadap Bu Ita karena dicela di depan saya. Karena yang saya tahu Bu Ita tidak seperti yang beliau katakan, itu tiket itu untuk melintas di sirat dengan selamat, insya Allah. Nanti di belakang kita ketemu sini, insya Allah di sini. Di samping tadi husnudzon, baik sangka kepada Allah. Makanya kalau kita tahu seseorang tidak seperti yang orang itu katakan enggak. Dia enggak seperti itu. Yang saya kenal tidak seperti itu. Kalau ternyata yang dibicarakan memang seperti itu, kalau konteksnya adalah ghibah, tentu kita berdosa. Tapi kalau semua orang tahu memang dia begitu, ini rumus dalam Islamnya, membicarakan keburukan orang yang terkenal buruknya itu bukan ghibah, kata para ulama. Saya ulang, kalau konteksnya ghibah, artinya dia nggak terkenal begitu, kita omongin kejelekannya, itu ghibah namanya. Itu dosa kita. Tapi kalau memang semua orang tahu ini lah ngutang gak tahu bayar, iki apa jenenge, senang khianat, ini suka bohong, misalnya macam-macam lah yang buruk-buruk pokoknya. Semua orang tahu, maka membicarakan keburukannya bukanlah ghibah. Misalnya. Itu kalau kata para ulama bagian dari cara mentakzir, memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Tapi tetap harus hati-hati karena takutnya kepleset, ngomongnya kelebihan, tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya jadinya apa? Kalau bahasa kita fitnah, kalau bahasa agamanya berita bohong. Nah, itu nggak benar juga itu. Jadi kalau sebatas pada yang benar yang kita ceritakan tentang kebiasaan buruknya, oke, kita nggak apa-apa itu. Karena memang semua orang tahu memang dia brengsek misalnya gitu ya. Tapi kalau kelebihan ceritanya, nah itu makanya harus hati-hati juga. Nanti keasikan cerita nambah-nambahin. Nah, nambah-nambahin itu yang bahaya. Kalau dititipin duit dikurangi, dititipin omongan ditambah-tambahi. Nah, tekok ini dari sini pisang sampai ke orang kalau pisang. Nah, itu masih mending ya. Seperti itu.
Allahu Akbar. Pun lanjut. Dan aku melihat seorang dari umatku telah sampai di depan pintu surga, tapi pintu-pintu itu terkunci. Maka datanglah kepadanya syahadatnya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba semua pintu terbuka untuknya dan dia pun dipersilakan masuk ke dalam surga. Jadi ada orang yang ketika mau masuk surga dia nggak bisa masuk. Tiba-tiba datang syahadatnya karena miftahul jannah la ilaha illallah. Dulu di kampung ada pujian kuncine suwarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kuncinya surga. La ilaha illallah. Tentu di sini orang-orang yang tidak hanya bersyahadat di lisan, tapi juga di hati. Syukur-syukur dalam perbuatan. Tidak hanya di lisan, di hati, tapi juga di perbuatan. Itu baru sempurna namanya. Lisan, hati dan perbuatan seia sekata. Ini baru sempurna namanya. Nah, semoga kita termasuk yang itu. Amin. Allahumma amin. Ustaz, kadang kita kan namanya kadang. Ya kadang. Tidak apa-apa. Segera tutup dengan kan kita ini tidak dituntut untuk sempurna ya. Karenanya kemudian jalan kesempurnaan itu untuk kita ada. Yang ada kita diperintah untuk berusaha menjadi baik. Maka jalan kebaikan itu banyak sekali. Jadi jalan kebaikan itu apa? Banyak sekali. Bukan cuma banyak, banyak, saking banyaknya. Oh. Bagus. Itulah kenapa saya bilang tadi harus lisan, hati dan perbuatan. Makanya kalau dikatakan hanya la ilaha illallah saja semua juga bisa ngomong gitu. Nah, betul, tidak salah. Jadi harus ada aktualisasi dalam bentuk perbuatan. Lisan, hati dan perbuatan. Saya ulang ya bahwa kita pasti ada kurang-kurangnya pasti. Siapa yang bisa sempurna? Tidak ada. Semua kita pasti ada kurang-kurangnya. Pasti itu namanya manusia, pasti. Itu. Contoh. Lisan kita ngucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita batasi pada la ilaha illallah ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dalam hati kita mengatakan saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam hati kita ngomong kayak gitu. Kalau mau kita teruskan maknanya tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur hidup saya, memperbaiki hidup saya kecuali Allah. Allah. Itu dalam hati. Terus kita tunjukkan dalam sikap. Sikap di mana kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Secara etikot. Jadi karena kita semua tahu semuanya Allah, maka kita berusaha membingkai kehidupan kita dalam ketaatan. Sehingga untuk durhaka kepada Allah kita nggak akan berani. Kenapa? Bukan soal kecilnya dosa, tapi soal kepada siapa kita akan durhaka. Maka kata para ulama, kalau mau berbuat dosa, misalnya setan menggoda kita dan mengatakan, alah dosa kecil. Itu kata ulama gini, jangan lihat kecilnya dosa, lihat kepada siapa kita akan durhaka.
Oh, kita akan durhaka kepada yang menjamin rezeki kita, yang mengatur masa depan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang menentukan surga neraka kita. Itu yang akan kita durhakai. Maka dengan itu diharapkan kita tidak berbuat dosa. Nah, bahwa kemudian orang itu remnya blong, Bu Bena. Kadang-kadang orang remnya blong, Bu. Namanya manusia, kadang remnya apa? Blong. Apa yang terjadi kadang di luar kemampuan kita, sehingga terjadilah misalnya perbuatan dosa. Namanya manusia ya. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Karena memang saya ulang tadi, tidak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Ngaten nggih Bu Bena nggih. 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 Oh, contoh yang menjelek-jelekan. Oh. Ini. Nah ini contoh aja, contoh ya. Tadi sempat saya contohkan kan. Ada orang, maaf ya, misalnya terkenal kalau ngutang nggak pernah bayar. Di sini nggak ada ya, tempat lain. Dan maaf ini, mohon maaf. Ini contoh aja, contoh yang real banyak terjadi di sebagian masyarakat, bahwa kalau ngutang nggak pernah bayar. Itu kalau satu saat kita membicarakan keburukannya yang memang betul itu keburukannya memang, dan semua orang tahu, bukan rahasia lagi. Rahasia umum lah istilahnya. Maka membicarakannya boleh, nggak apa-apa. Itu silahkan, dan itu bagian dari takzir. Nah, saya mau buatkan kaidah ya. Ini kaidah Imam Nawawi ini. Ini kaidah Imam Nawawi. Ghibah itu haram, kata Imam Nawawi. Ghibah itu haram kecuali wifi. Ngapunten. Pun sampai mana tadi? Ghibah itu haram kata Imam Nawawi. Saya ulang ya. Kata Imam Nawawi, ghibah itu haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, itu baru boleh. Saya ulang ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ghibah itu haram. Kecuali, saya ulang, ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Apa contohnya? Ini contoh di fikih ya, contoh di fikih misalnya gini. Ada orang misalnya konsultasi. Kita ngomong konsultasi. Di antara konsultasi itu terpaksa ngomongin, misalnya istri ngomongin suaminya, atau suami ngomongin istrinya, atau orang tua ngomongin anaknya, anak ngomongin orang tuanya, karena masalah rumah tangga ini. Ghibah enggak itu? Ghibah aslinya itu. Ghibah itu aslinya. Ghibah itu aslinya tapi karena kita butuh jawaban baik secara hukum, secara ilmu kesehatan, kalau memang kaitan dengan kesehatan, kalau hukum berkaitan dengan hukum Islam misalnya, atau berkaitan dengan psikologi kejiwaan misalnya, yang penting datang ke ahlinya ya. Boleh nggak itu? Jawabannya boleh. Jadi itu namanya untuk minta solusi, minta fatwa, minta nasihat. Itu boleh, tidak apa-apa. Yang kedua, termasuk juga diantaranya boleh itu adalah kita membicarakan keburukan orang lain supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Suatu saat di majelis taklim saya, bukan di sini ya, di Kemang sih tapi agak kesanaan ya. Ada kelesak-kelesik. Iya, agak sana Bu. Iya. Ada kelesak-kelesik di antara ibu-ibu. Saya tanya, ada apa Bu? Ini Ustadz ada penipuan. Yang nipu siapa? Oh, rahasia Ustadz apa? Loh, Bu, kalau korbannya banyak ceritakan. Kalau korbannya banyak ceritakan, biar orang lain berhati-hati dari tipu dayanya. Maka diceritakanlah, karena korbannya udah banyak. Supaya jangan ada korban lagi. Tidak apa-apa. Karena kalau kata para ulama, udhkuru fajral fajir liyahdaron nas. Sebutkanlah keburukan orang yang buruk agar orang lain selamat dari tipu dayanya. Boleh, tidak apa-apa. Itu contoh. Contoh yang lain dalam fikih misalnya
membicarakan keburukan orang yang semua orang tahu memang dia buruk, dalam rangka untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan supaya dia tidak begitu terus. Tadi saya contohkan, kalau orang ini yang pinjam nggak pernah bayar misalnya gitu, sehingga semua orang tahu model orangnya kayak gitu memang. Sesudah ada tetangga baru, daripada kita omongin lah dia, dan membicarakan dia itu menjadi pembicaraan hangat di mana-mana, dan itu tidak ada masalah, supaya orang ini punya rasa malu. Kalau urat malunya masih ada, yang repot kalau urat malunya nggak ada, itu seperti itu. Nah ini termasuk boleh juga kalau untuk diambil pelajaran. Contoh gini ya, kita lagi nonton berita sama anak kita atau nonton apa di TV sama anak kita. Ada berita yang nggak baik, misalnya penyalahgunaan narkoba atau apa. Kita ngomong sama anak kita, tuh lihat, makanya jangan bodoh. Nah, kita membicarakan orang itu supaya untuk buat pelajaran, supaya jangan sampai begitu, gitu maksudnya. Itu boleh, tidak apa-apa, silahkan. Boleh, tidak apa-apa, asal tujuannya untuk mengambil pelajaran, jangan sampai itu terjadi pada kita atau anak kita. Boleh, tidak apa-apa, silahkan. Terus kita doa semoga kita tidak mengalami itu, semoga yang bersangkutan didoakan tobat atau apalah misalnya gitu. Itu begitu. Termasuk kalau difikir lagi, contohkan boleh membicarakan keburukan orang yang buruk supaya orang berhati-hati untuk kalau mau diperistri atau dipersuamikan yang bersangkutan. Makanya itu Bu Marta Tilar kalau saya nggak salah itu ya. Itu kalau ada yang lamar putrinya, itu putrinya suruh nulis keburukan-keburukannya. Calon mantunya juga suruh nulis keburukan-keburukannya. Suruh tuker. Calon suamimu kayak gini, kamu mau nggak punya suami kayak gini? Calon istri kamu kayak gini, mau nggak kamu punya istri kayak gini? Tujuannya untuk supaya siap nggak? Ya tentunya disebutkan yang berkaitan dengan rumah tangga. Kalau yang nggak berkaitan, ya nggak usah. Nggak bisa masak, mentok mie goreng misalnya, nggak bisa nyetrika, nggak bisa. Sebutkan aja. Nah, kalau kriteria itu misalnya dia mau, nggak ada masalah, ya sudah, deal, silakan menikah. Kalau nggak, ya nggak usah. Itu seperti itu. Nah, jadi boleh itu tidak apa-apa. Loh, kekurangan anakku, kekurangan calon suamimu kayak gini. Kamu mau nggak kamu punya suami kayak gini? Itu seperti itu. Kayak pernah ada orang datang ke saya minta nasihat terkait dengan dia berencana menikah dengan seorang lelaki itu. Yang saya tahu ada hal yang kurang lah kalau bahasa kita. Saya sampaikan ke yang bersangkutan, saya bilang, sampean siap nggak punya suami yang seperti ini? Saya bilang gitu. Dia bilang, ya nggak apa-apa udah. Akhirnya nikah kan, begitu nikah ya betul itu jadi masalahnya di situ. Yang jadi masalah di situ. Ya tinggal kuat apa nggak kuat. Dikira hidup itu dikira menikah itu cuma sehari 2 hari ya. Karena menikah itu perihal selamanya bahkan sesurga. Ya begini-begini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit. Tapi yang sanggup menjalani, masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi itu nggih, Bu Bena nggih, ngoten nggih. Pun lanjut. Saya katakan hadis ini penting sekali. Karena dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa amal soleh tertentu yang menyelamatkan manusia dari berbagai kesulitan tertentu di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ibu-ibu kalau lihat catatan kaki itu hadisnya dhaif. Bu, catat baik-baik. Jumhur ulama, mayoritas ulama tetap memakai hadis dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama tidak masalah halal haram. Apalagi masalah fadilah amal. Jadi ulama itu masih tetap memakai. Sebenarnya Bu, istilah hadis sahih, hadis dhaif itu istilah baru. Dulu tidak ada istilah itu. Dulu yang ada itu gini Bu, hadis ini diterima, hadis ini ditolak. Dulu gitu. Makbul, mardud, makbul, mardud. Jadi makbul, ghairu makbul. Dulu itu gitu. Ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak.
Baru Imam Syafi'i yang pertama kali mengistilahkan itu. Jadi istilah sahih dan tidak sahih itu baru ada di masa Imam Syafi'i. Makanya kenapa jumhur ulama itu masih tetap mengamalkan hadis yang dhaif, selama satu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, yang kedua bukan masalah halal haram, yang ketiga tidak terlalu parah kedhaifannya karena rawinya fasik misalnya. Selama hal itu tidak terjadi, maka hadis dhaif masih bisa diamalkan. Apalagi kadang hadis itu dhaif dan maknanya sahih. Beberapa riwayat yang kita baca tadi itu bukan saya jelaskan tadi bahwa maknanya adalah sahih. Apalagi Imam Al-Qurtubi termasuk yang mau menerima dan mengamalkannya. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau nggak ada saya teruskan maksudnya gitu. Saya takutnya banyak pertanyaan. Karena oleh ketua kelas nanti dibatasi sampai 10:30. Saya terlambat, mohon maaf. Keluar Harapan Indah itu macet. Saya tidak tahu ada apa itu truk gede itu di tengah itu. Dan apa itu macet apa saya nggak ngerti itu. Jadi mau keluar Harapan Indah tadi itu macet. Nah, terus jadi yang dari arah Bekasi ke Harapan Indah juga macet tadi itu. Macet. Oke, monggo Bu Intan. Ya. Hadis dhaif itu oleh jumhur masih diamalkan. Jumhur itu mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama itu masih mengamalkan hadis yang dhaif. Kecuali selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, selama tidak masalah halal haram. Yang ketiga, selama tidak parah kedhaifannya. Parah itu misalnya hadis palsu gitu. Hadis palsu atau lemah banget karena perawinya fasik. Jadi pertama Bu, selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, tidak masalah halal haram. Kalau masalah fadilah amal tidak ada masalah. Yang ketiga, selama yang bersangkutan selama hadisnya itu tidak dhaif jiddan. Tidak lemah banget maksudnya. Tidak parah, kelemahannya tidak parah seperti rawinya fasik misalnya, matruk misalnya. Dan ini harus kita pahami karena gini Bu. Ada banyak hadis itu dhaif menurut siapa? Ternyata sahih menurut siapa? Contoh, barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, pagi hari diampuni oleh Allah. Itu hadis itu kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali dhaif, lemah itu. Riwayat itu lemah, Bu. Tapi kalau menurut Ibnu Katsir hadisnya hasan. Hadis hasan itu seperti hadis sahih bisa diamalkan. Kadang hadisnya dhaif tapi jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Itu Ibu kalau baca surah Al-Mulk, surah Tabarok itu, atau surah Al-Kahfi yang malam Jumat itu, ya, itu hadisnya dhaif itu. Tapi kata para ulama, jalur periwayatannya banyak sehingga bisa menjadi hasan li ghairihi. Aslinya dhaif itu hadis. Kenapa Bu? Nggih. Yasin itu malah tiap malam, terserah malam, termasuk malam Jumat. Nggih. Al-Kahfi yang malam Jumat itu juga dhaif itu sama. Tapi jalur periwayatannya banyak dia. Sehingga bisa menjadi apa Bu? Hasan li ghairihi. Atau gini Bu, ada hadis itu dhaif tapi maknanya sahih. Ada Ustaz, ada. Contoh, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Hadis At-Tirmidzi. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Itu hadisnya gharib. Tapi kata Imam Ahmad maknanya sahih. Kenapa sahih? Karena sesuai dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud.
Kalau ada orang melaknat saudaranya, laknat itu akan terbang ke langit, sampai di langit dia ditolak, dibanting ke bumi, sampai di bumi ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata nggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat sendiri. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten nggih? Nah, apanya? Sikap apa maksudnya? Oh, kalau saya pribadi selama tidak ada pertentangan dengan nas-nas yang sahih, saya terima kalau saya pribadi. Saya termasuk yang ikuti pendapat jumhur kalau saya pribadi. Itu saya kalau baca hadis dhaif, asal tidak parah dhaifnya ya. Ada hadis itu parah bu dhaifnya, sampai misalnya ini hadisnya sampai maudhu, saking lemahnya sampai maudhu, sampai palsu. Saking lemahnya karena rawinya itu terkenal fasik, tukang bohong misalnya. Ada rawi-rawi itu gitu ada. Cuman kan selama tidak ada indikasi-indikasi itu, maka kalau saya pribadi tetap mengamalkan. Saya pribadi. Kecuali kemudian saya tahu, loh ini kok nggak cocok dengan hadis yang sahih. Maka saya pilih yang hadis yang sahih itu tentunya. Itu seperti itu. Mas saya sering bilang ke jamaah itu gini, kalau kita baca ada hadis dhaif, jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi tidak dhaif menurut siapa. Siapa tahu hadis itu dhaif tapi jalur periwayatnya banyak sehingga menjadi hasan li ghairihi. Siapa tahu hadis itu dhaif ternyata maknanya sahih. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan Bu Ratna nggih. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu namanya talfik. Talfik itu menggabungkan beberapa madhab di dalam satu qadiyah, satu ketentuan amalan. Banyak ulama yang melarang tapi ada yang membolehkan. Yang melarang itu sebenarnya lebih kepada gini Bu. Kalau itu tujuannya hanya untuk ngambil enaknya tok, itu tidak boleh itu. Tapi kalau kita mengamalkan itu karena kita butuh, tidak apa-apa. Contoh gini. Ibu misalnya dalam hal batalnya wudu itu ngikut madhab Syafi'i. Dalam hal wudu ikut madhab Syafi'i. Berarti batalnya wudu ikut madhab Syafi'i. Nah, ada masa di mana ibu butuh pegangan mutawif ketika tawaf. Kalau ibu berkonsisten dengan madhab Syafi'i batal itu. Oh, memang ada Ustaz pegangan mutawif. Saya pernah umroh itu bersama dengan saya ibu-ibu udah sepuh 2. Itu kalau tawaf pegangan saya terus itu. Wah. Ya gimana gitu. Ya saya gimana? Udah sepuh gitu. Ya. Paham maksudnya enggak? Ya. Enggak, kalau ada rambut keluar gini maksudnya di dahi gitu. Kalau cuma satu enggak apa-apa. Kalau sampai menutupi jidat itu ya enggak boleh. Kalau cuma satu enggak apa-apa, tetap sah insyaallah. Oke. Jadi enggak itu contoh aja. Kayak gini Bu, misalnya saya pribadi itu dalam masalah nikah saya lebih condong pada mazhab Syafi'i lengkap, ada saksi, ada wali, ada 2 mempelai. Mempelainya laki-laki asli, perempuan asli. Harus tambah asli soalnya. dan seterusnya. Itu satu dulu. Nah, tapi perihal perceraian, talak, saya lebih condong madhab Hanafi, saya pribadi. Kalau dalam madhab Syafi'i Bu, berantem suami istri, kamu saya talak 3, jatuh 3 langsung itu. Kalau dalam madhab Hanafi enggak. Dalam madhab Hanafi, walaupun suami ngomong 3 tetap jatuh 1. Karena likuli talqatin qar'un, likuli qar'in talqatun. Setiap satu suci itu hanya ada 1 kali talak. Walaupun suami ngomong, kamu cerai, itu enggak. Jatuhnya tetap 1. Kenapa? Ya nama. Enggak boleh.
Jadi perceraian itu bercanda dan benerannya jadi beneran. Gak boleh main-main. Makanya kalau bercanda jangan talak. Jadi makanya saya lebih condong dalam hal ini ke mazhab Hanafi misalnya. Bukan karena ambil enaknya, enggak, lebih berhati-hati aja. Kalau mazhab Syafi'i banyak orang cerai, Bu. Saya itu punya kawan seorang ustadz. Dia berantem dengan istrinya kan, langsung talak 3 itu. Karena beliau kekeh dengan mazhab Syafi'inya, beliau nggak mau rujuk. Karena sudah talak 3 kan. Ya saya nggak bisa paksa juga, memang begitu ketentuan dalam mazhab Syafi'i kan. Kalau udah talak 3 kan nggak bisa rujuk, kecuali si istri nikah dulu sama laki-laki lain, maaf disenggamai oleh suami yang kedua, dicerai oleh suami yang kedua, habis masa iddah baru kembali ke suami yang pertama. Ya kalau mau balik kalau cocok terus itu. Ya itu gitu. Nggak bisa, harus istrinya. Kalau suami nggak harus nikah lagi. Kalau istri harus nikah lagi dan harus disenggamai dulu. Nggak bisa. Makanya hati-hati omong seomong. Saya mau ngomong ke teman saya agar ikut mazhab Hanafi, dia kekeh dengan mazhab Syafi'inya, saya nggak berani merubah, udah biarin aja. Kalau dalam mazhab Hanafi gini, Bu, kan berantem. Kamu saya talak 3, jatuhnya tetap 1. Karena nggak bisa langsung 3. Dalam mazhab Hanafi nggak bisa langsung 3, nggak bisa. Dalam mazhab Hanafi nggak bisa langsung 3. Talak 3 ada, tapi tuh nunggu dia haid dulu, terus ada masa suci, berantem lagi, talak lagi, 2 udah. Nanti haid lagi, suci lagi, berantem lagi, talak, baru 3, itu mazhab Hanafi. Jadi ada jeda waktu untuk merenung lah untuk talak 3 itu. Itu dalam mazhab Hanafi. Makanya saya lebih condong dalam hal ini ke mazhab Hanafi. Dalam hal ini. Kalau pernikahan lebih condong ke mazhab Syafi'i. Bukan saya ngambil enaknya, enggak. Justru itu untuk kehati-hatiannya. Gitu. Untuk kehati-hatiannya. Ibu-ibu sholat, kalau pakai mazhab Syafi'i yang muqtamad itu kan muqtarinan, niat itu muqtarinan bil fi'al. Jadi ibu takbir sholat Allah sambil gerak hati niat. Oh, itu nggak semua orang bisa itu. Maka kalau dalam mazhab Maliki, dan ini dipakai oleh Imam Al-Juwaini juga, bahwa boleh orang itu sebelum takbir niat dulu. Sebelum takbir niat dulu. Dalam hati niat sholat fardu apa, atau sholat duha apa, itu baru takbir Allahu Akbar. Biar nggak kerepotan. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan, itu harus bersamaan dengan takbir. Dan ini nggak semua orang bisa, orang awam terutama. Maka supaya kemudian untuk memudahkan orang awam dan tetap sholat, maka sebelum takbir niat dulu. Itu kan pendapat dalam mazhab Maliki sebenarnya. Tapi dipakai oleh sebagian penganut mazhab Syafi'i, di antara Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Jadi nggak apa-apa Bu Ratna, asalkan niatnya tidak untuk ngambil enaknya tok, tapi lebih kepada apa? Untuk kehati-hatian misalnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Dona. Saya kok lebih hafal nama suaminya Pak Brontoseno. Oh nggak pakai? Pakai siapa? Oh bukan, ibu apa? Oh, ibu yang siapa? Yang saya? Oh ya kan, salah kan? Oh ya Allah, malah saya nggak tahu itu. Malah saya nggak tahu malahan. Saya ralat Seno Putro, Pak Seno Putro. Ngapunten, saya malah nggak tahu juga. Brontoseno saya juga nggak tahu juga itu. Oh, nggih. Malah nggak tahu juga saya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambil minum saya nggih. Kalau sudah wudhu, ada yang ngomong gitu ya? Baik. Iya. Karena ngomongnya pedes itu ya. Iya. Ya, baik. Sependek yang saya pahami, kalau seusai wudhu bukan tidak boleh pakai wewangian atau aromaterapi dan serupa itu, boleh, tidak ada masalah. Hanya untuk perempuan, kalau sekiranya akan sholat bersama dengan laki-laki yang bukan suami dan bukan pula mahramnya, jangan menggunakan wewangian yang menyengat. Ya, yang menyengat. Tapi kalau yang soft, yang lembut, tidak apa-apa. Silakan. Dulu itu Nabi bersabda begini Nabi sabdanya dulu. Untuk kaum wanita, jangan sholat bagi wanita yang menggunakan wewangian yang tercium sampai ke kaum lelaki, jangan sholat isya bersama dengan kami. Nabi pernah melarang begitu. Jadi untuk wanita yang menggunakan wewangian yang wanginya tercium sampai ke softnya lelaki, jangan sholat isya bersama dengan kami, kata Nabi. Kenapa? Karena itu mengganggu bagi kaum lelaki. Kan non sewu, lelaki itu mudah sekali terangsang, syahwatnya tergugah kalau mencium wewangian. Masa Ustaz, suami saya enggak? Ya beda, memang orang Arab sama non Arab beda. Kalau orang kita kan makannya ongol-ongol mungkin tidak terganggu, tapi kalau orang Arab makannya kambing terganggu. Jadi itu boleh, tidak apa-apa, tapi jangan yang menyengat, ya yang lembut soft, tidak apa-apa. Atau sebatas yang penting tidak bau lah, itu satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan dokter. Saya enggak. Kalau bagi wanita memang itu sensitif sekali ya. Kalau bagi laki-laki kan menter aja, cuek aja. Dan satu hal yang perlu dipahami kan, kalau perihal wanita kan memang harus lembut ngomongnya harusnya ya. Udah gini aja, sekarang Bu Dona fokus pada pengobatan yang bagus saja, gak usah fokus sama omongannya. Jadi kalau dia mulai nyeletuk, pakai kapas tutup ini, atau pakai headset tutup gitu aja. Jadi kalau memang ibu merasa cocok, sabar aja udah. Daripada ibu cari yang lain belum tentu cocok, ya sabar aja. Daripada ibu cari yang lain gak cocok, ya mending ya sabar aja. Anggap ini ujian. Kenapa? Ya beda kalau teman. Kalau teman kan kalau lama-lama kan bisa toksik misalnya, ngerusak mental, ya kita tinggalkan. Kalau dokter kan nggak tiap hari, bukan? Hanya kalau butuh aja kan? Ya udah, kalau dokter tetap aja, kalau teman bisa kita hindari. Kenapa? Karena toksik kalau terus-terusan nanti. Ngoten nggih? Bu Seno Putra nggih. Apunten jaralat, apunten. Nggih. Dan malah saya nggak tahu itu malah. Nggih. Mau yang lain silakan kalau ada.
Oh, jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kalau enggak tutup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.